Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Walaupun saat ini kita berada di rumah masing-masing, oleh karena kondisi bangsa kita yang sedang dilanda bahkan seluruh dunia oleh COVID-19 yang mengakibatkan kita semua harus berada di rumah, tetapi firman Tuhan tidak terbatas. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai perenungan minggu pagi hari ini, saya mengajak kita berdoa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, buat kasih anugerah-Mu. Engkau boleh menyertai memberkati kami semua dimanapun kami berada saat ini, seluruh jemaat Tuhan yang ada, bahkan seluruh anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia yang saat ini sedang berada di rumah masing-masing. Tuhan senantiasa menyertai, memberkati, menguatkan, dan meneguhkan kami semua. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati supaya firman Tuhan pagi hari ini dapat menguatkan kami untuk kami hidup bertahan dalam berbagai pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi sebagai ujian bagi kami anak-anak Tuhan. Engkau berfirman bagi kami Bapa, karena kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran-Mu di dalam Kristus Yesus Allah Tuhan Juru Selamat. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya pagi hari ini walaupun dalam kondisi seperti ini, saudara harus tetap bersukacita, karena memang Alkitab katakan bersukacitalah senantiasa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan sebagai dasar bagi kita menjalani kehidupan ini. Saya mengajak saudara-saudara membaca dari Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-12 sebagai bahan renungan pagi hari ini. Demikian firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-12. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menyikapi situasi yang sedang terjadi hari-hari ini, tentunya semua orang merasa gelisah, cemas, ketakutan, dan membuat orang kadang kehilangan pengharapan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya pagi hari ini melalui surat Yakobus kita diajak untuk tetap berbahagia dalam situasi apapun. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tema pagi hari ini saya coba angkat dengan tema rahasia menang atas pencobaan atau ujian yang Allah izinkan bagi setiap anak-anak Tuhan atau orang percaya. Nah, di sini dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, kata pencobaan dalam bahasa Yunani itu adalah peirasmos. Kata peirasmos menunjuk kepada penganiayaan atau kesulitan atau pergumulan yang datangnya dari luar diri kita, yaitu dari dunia atau iblis. Tentunya pencobaan itu selalu datang dari iblis. Iblis menggunakan situasi yang ada di dalam dunia ini untuk memberikan pencobaan, supaya tujuan dari iblis mencoba adalah menghancurkan, menjatuhkan, merusak. Tetapi Allah juga bisa menggunakan setiap pencobaan itu untuk menguji anak-anak Tuhan. Apakah kita dalam kondisi apapun yang Tuhan izinkan terjadi tetap percaya? Saudara, apakah Anda dalam menghadapi berbagai pencobaan ini Anda tetap percaya bahwa Allah ada bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang percaya? Tuhan izinkan itu untuk membentuk kita juga, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah,
Dalam dunia ini tentu pencobaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan orang percaya. Saudara, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, Allah merindukan supaya kita semua menjadi pemenang atas setiap pencobaan yang kita alami. Sebagaimana Yesus juga menang atas pencobaan yang pernah dialami selagi dia waktu hidup di dunia. Itu dicatat, dikisahkan di dalam Matius pasal 4. Tentunya kalau kita baca, kita memahami bagaimana iblis datang dengan serangan-serangannya kepada Tuhan Yesus. Pencobaan-pencobaan itu juga sudah dialami dan dia ternyata menang. Nah, pencobaan yang sama juga dialami oleh Adam dan Hawa di Taman Eden, tetapi mereka kalah. Hal yang sama itu juga didatangkan kepada setiap orang percaya. Apakah Anda akan menang dari setiap pencobaan? Ketika pencobaan itu didatangkan dan Allah mengizinkan untuk menjadi ujian bagi setiap anak Tuhan, dan pada saat itu juga kita menang, maka kita akan mendapatkan mahkota itu. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi pencobaan itu tidak mengenal status saudara. Apakah status saudara, apapun status saudara, baik saudara adalah orang kaya atau orang miskin, pejabat atau orang biasa, anak Tuhan atau bukan anak Tuhan. Rasul Yakobus di sini memberikan gambaran status yang sama, rendah dan fana seperti bunga rumput yang segera layu. Itu dicatat di dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-9 sampai 11. Dikatakan demikian, saudaraku, baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya akan berkedudukannya yang rendah, ia akan lenyap seperti bunga rumput, karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Jadi saudara, itu kondisi yang digambarkan oleh Rasul Yakobus untuk kita memahami apapun status saudara, tidak, pencobaan itu tidak mengenal status saudara, sehingga itu ketika dia datang, bagaimana caranya kita menyikapinya. Nah saudara, bagaimana cara kita menang atas segala pencobaan atau ujian yang diizinkan Tuhan atas kehidupan kita anak-anak Tuhan sebagai ujian. Jadi itulah yang perlu kita ketahui, rahasia agar kita menang dalam pencobaan. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada kita semua di pagi hari ini untuk menjadi rahasia kita menang terhadap pencobaan atau ujian yang Tuhan izinkan terjadi bagi setiap orang percaya. Yang pertama adalah ketika kita berhadapan dengan persoalan pencobaan yang datang, yaitu hadapilah setiap pencobaan atau ujian dengan penuh sukacita. Saudara, ini kelihatannya terbalik. Bagaimana orang mau bersukacita? Orang memberikan pandangan mungkin, bagaimana saudara mau bersukacita kalau kita berhadapan dengan persoalan-persoalan yang datang silih berganti masalah. Apalagi di dalam kondisi saat ini kita disuruh bersembunyi di rumah atau diam di rumah. Kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa melakukan apapun yang mendatangkan keuntungan, berkat bagi hidup kita. Bagaimana saudara mau katakan bersukacita? Hadapi ini dengan penuh sukacita. Maksudnya adalah, saudaraku yang kekasih, jika kita menghadapi sebuah pencobaan atau ujian kita, maka kita perlu menganggapnya atau menyikapinya dengan sikap yang berbeda, yaitu dengan sikap bersukacita. Memang biasanya setiap orang yang mengalami pencobaan atau ujian pasti dengan susah hati atau sukar rasanya untuk
berbahagia dan atau bersukacita di tengah situasi seperti ini. Tetapi justru ketika kita menghadapi dengan sukacita, hal itu merupakan satu kekuatan yang akan membuat kita kuat menghadapi pencobaan atau ujian tersebut. Nah, saudara yang kekasih, kita perhatikan di dalam kitab Amsal pasal 15 ayatnya yang ke-13 dan Amsal 17 ayatnya yang ke-22, di sana menyatakan bahwa hati yang gembira itu adalah obat. Jadi di dalam situasi apapun kita harus menghadapinya atau menghadapi masalah itu dengan tetap bersukacita. Karena dengan kita bersukacita akan memberi kita energi dan kekuatan khusus sehingga saudara melihat setiap masalah bukan lagi sebagai satu ancaman, melainkan sebagai sebuah kesempatan untuk berkarya dan berbuat sesuatu. Jadi saudara, itu sebabnya kita harus bersukacita di tengah pergumulan. Jadi dalam kondisi seperti ini, Anda cemas, Anda takut, Anda bimbang, Anda merasa bagaimana ya? Itu akan merusak hidup saudara sendiri, merusak pikiran saudara, bahkan akan membuat imun tubuh kita akan menjadi rendah. Dan dengan demikian kecemasan, ketakutan akan menjadi ancaman khusus bagi virus corona yang sedang menyebar dimanapun. Tetapi ketika Anda bersukacita, Alkitab katakan orang yang bersukacita atau hati yang gembira itu adalah obat yang sangat manjur yang bisa dapat digunakan. Dan itu saya mau katakan bahwa salah satu imun tubuh yang terbaik. Tidak perlu kita makan obat dan lain sebagainya ketika hati kita sebenarnya bergembira. Ketika hati saudara bersukacita, ketika saudara memiliki hati yang senang, Alkitab katakan itu obat yang manjur. Jadi saudara, ketika kita dalam ketakutan, justru itu akan membahayakan diri kita. Dan orang yang takut, orang yang tidak bersukacita adalah orang yang tidak mempercayai Tuhan. Anda tinggal di rumah, tetapi tetap bersukacita. Ya, saya percaya ketika kondisi hati kita berbeda, ketika kondisi hati kita bersukacita, itu akan membuat kita berpikir lebih positif daripada apapun. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, itu sebabnya hati yang gembira adalah obat. Jadi hal yang pertama adalah menyikapi semuanya itu, menghadapinya setiap ujian atau cobaan yang Tuhan izinkan dengan hati yang tetap bersukacita. Amin. Ketika Anda bersukacita, Anda akan melihat jalan keluar yang terbaik. Kita tidak akan pernah, mungkin virus itu akan tetap ada. Tapi kalau Anda bersukacita, saya percaya bahwa hati yang bersukacita itu akan memberikan pemulihan bagi setiap orang. Bagi saudara mungkin yang mungkin saat ini sedang merasa ketakutan, mari bersukacitalah supaya menghilangkan setiap ketakutan. Karena sukacita di dalam Tuhan. Mengapa kita harus bersukacita? Karena apapun yang terjadi dengan hidup kita, kita adalah miliknya Allah. Amin. Kita ada di dalam Tuhan. Saudara dan saya milik kepunyaan Tuhan. Apapun terjadi dengan kita, tidak perlu kita takut. Karena dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini hanya sementara diberikan kepada kita. Kita akan hidup selamanya bersama dengan Kristus. Itu sebabnya kita harus bersukacita dalam menghadapi hidup ini. Ketika Anda selalu berjalan dalam sukacita, maka Anda akan dipenuhi dengan sebuah kebahagiaan. Dan Anda memiliki kepercayaan diri yang kuat untuk melangkah dengan tetap sehat di dalam Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hal yang kedua adalah bertahan ketika kita dicobai atau ketika pencobaan itu datang dalam kehidupan kita. Anda harus tetap bertahan. Saudaraku yang kekasih, itu sebabnya dikatakan bahwa kita diam di rumah. Amin. Ketika kita bertahan di rumah, maka kita akan terbebas dari berbagai virus yang akan datang kepada hidup kita. Anda di luar sana, Anda ingin bekerja, Anda ingin melakukan apa saja di luar. Anda tidak tahu bahwa orang-orang di sekeliling Anda di luar sana sedang terpapar dengan corona yang ada. Ketika kita bertahan di rumah, maka saya percaya kita akan menang.
kita akan terbebas dari berbagai persoalan yang sedang ada, yang sedang mengintip setiap orang. Ingat baik bahwa virus ini sedang mengintip setiap orang. Siapa saja, tidak mengenal status saudara. Ya, jangan memiliki juga iman yang keliru. Sekarang orang melakukan yang namanya cocokologi, menggunakan ayat-ayat Alkitab yang diuntukkan bagi orang-orang tertentu, kepada bangsa tertentu, dan kita mau mencocokkan kepada kehidupan kita. Halo saudara, saat ini saya mau katakan kasusnya beda. Jangan salah mengutip ayat dan menganggap Anda punya iman terlalu kuat. Anda tidak bijaksana. Kalau di sini dia bertahan ketika pencobaan itu datang. Bagian yang kedua, ya salah satu adalah Anda bertahan di rumah. Ketika Anda tinggal di rumah, Anda tidak kelaparan. Ketika Anda tinggal di rumah selama 2 minggu masa ini, Anda bertahan, atau beberapa bulan yang Tuhan izinkan melalui pemerintah memberi peraturan bagi kita, taatlah, ikutilah, bertahanlah dalam kondisi ini. Saya percaya ketika orang bertahan, dia tidak akan mati, ya, dan tetap berharap kepada Tuhan. Ya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tidak mudah menyerah. Ketika Anda mudah menyerah, itu merupakan hal yang sangat membahayakan hidup kita. Jadi orang yang bertahan dalam pencobaan, yaitu orang yang tidak mudah menyerah, ya, itu merupakan salah satu tanda bahwa kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Salah satu kunci kesuksesan orang yang hebat di dunia ini adalah karena mereka bertahan dalam menghadapi situasi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan ini. Saudara, ketika Anda mampu bertahan, ya, bertahan dalam hidup saudara, dalam kondisi apapun, Anda akan menang. Pemenang itu bukan orang yang tidak pernah kalah, tapi orang yang terus bertahan dalam menghadapi setiap pencobaan dan tangan yang didatangkan kepadanya. Dan dia menang. Orang yang bertahan pasti dia menang dalam situasi apapun. Kita lihat dalam pertandingan. Pertandingan itu dibutuhkan adalah orang yang bertahan. Ya, ada orang yang menyerang, akhirnya dia kalah. Tapi banyak kan orang yang bertahan, dia menang dalam kondisi apapun, kondisi ekonomi, kondisi situasi apa saja yang sedang mengancam kehidupan saudara. Ayo bertahan dalam iman dan harapan kita kepada Tuhan. Itu adalah salah satu kunci. Saudara, siapa yang tahu bahwa anak tangga kesuksesan tinggal selangkah lagi. Jadi ketika kita bertahan, mungkin kondisi kita ini tinggal beberapa waktu. Tapi ketika Anda melawan, Anda ingin mencoba untuk melawan situasi ini, Anda kena pada persoalan hidup, baru Anda mau salahkan siapa? Mau salahkan Tuhan, salahkan orang-orang yang ada di sekeliling Anda, salahkan dirimu sendiri karena Anda tidak mau bertahan dalam situasi apapun. Jadi dengar baik-baik hari ini, saya mau beritahukan kepada Anda, ketika kita berani bertahan dalam situasi ini, mungkin saja waktu sedikit lagi, tinggal sedikit lagi waktu akan membawa kita kepada sebuah kemenangan. Tapi ketika kita tidak bertahan, kita tidak mau ada di rumah, kita mau melawan dan kita menganggap kita lebih hebat, lebih bisa, dan kita terkena masalah, maka tidak hanya kita pribadi yang mengalaminya, tetapi keluarga Anda juga mengalaminya, orang lain juga mengalaminya, gereja mengalaminya, daerah, bangsa, negeri ini juga mengalaminya. Saya lihat bahwa keputusan yang salah, yang ketika kita ambil tidak mempergunakan perhitungan yang baik, maka itu akan merugikan bukan hanya saudara sendiri, tetapi orang lain juga akan mengalami kerugian yang sama. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu teruslah bertahan dalam kondisi apapun dengan satu pengharapan bahwa Tuhan yang setia tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan, serta Dia meyakinkan diri saudara sendiri bahwa tidak lama lagi badai pencobaan
pasti berlalu. Amin. Ketika kita tetap berharap kepada Tuhan, maka corona ini pasti akan berlalu. Kita percaya. Mari kita belajar bersama-sama. Dengan mengerti hal ini, membuat kita menang dan kuat dalam menghadapi setiap pencobaan, khususnya kondisi kita saat ini. Hal yang ketiga, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hadapi dengan tetap bersyukur. Ketika kita menghadapi situasi apapun dengan mengucap syukur, maka kita akan melihat jalan keluar dari Allah. Itu sebabnya Alkitab katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Situasi seperti ini perlu disyukuri. Amin. Anda bersyukur tidak hanya dalam situasi kondisi yang enak, kondisi yang nyaman, kita diberkati. Tapi ketika Tuhan izinkan kondisi seperti ini, Anda tidak bersyukur, Anda akan menderita. Anda akan menderita dan Anda akan kesulitan dalam kehidupan ini. Saudaraku yang kekasih, kenapa kita harus bersyukur dalam menghadapi pencobaan? Karena setiap pencobaan adalah ujian yang diizinkan Allah bagi kita anak-anak Tuhan. Jika kita bisa menghadapinya, maka kita menjadi pemenang. Dan sebagai pemenang, tentu ada mahkota yang menanti pemenang itu sendiri. Amin. Jadi kita bertahan dan kita tetap bersukacita, maka pasti akan ada mahkota yang Allah sediakan bagi setiap orang percaya. Firman Tuhan berkata bahwa apabila ia sudah tahan uji, maka ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapa di surga akan memberi kita yang baik dan sempurna tentunya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan mengetahui hal ini, kita seharusnya bersyukur karena ada kesempatan yang Allah sediakan untuk memenangkan mahkota yang Allah sediakan bagi setiap pemenang. Jadi hari ini saya mau beritahukan, Anda mau menjadi pemenang atau menjadi orang yang kalah terus-menerus karena keras kepala, karena tidak mau dengar-dengaran, karena tidak mau taat, karena merasa kita bisa, karena merasa kita mampu, karena merasa kita kuat dan menghadapi segala sesuatu. Hati-hati saudaraku yang kekasih. Pencobaan-pencobaan akan membawa kita kepada kedewasaan iman. Itu yang benar. Jadi ujian itu diizinkan untuk membawa kedewasaan iman dan kemuliaan jika kita bisa hadapi bersama Yesus. Amin. Karena apapun ketika kita jalani bersama Yesus, tidak ada yang tidak mungkin, saudaraku yang kekasih. Tuhan akan memberikan kelepasan kepada setiap orang. Ya, Alkitab katakan di dalam 1 Korintus bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Karena pada waktu itu Allah akan memberi jalan keluar. Saudaraku yang kekasih, nantikan jalan keluar yang Allah akan sediakan bagi kita. Jangan membuat jalan keluar sendiri. Karena setiap orang terkadang membantu Allah. Belum waktunya Tuhan, dia sudah bikin jalan keluar sendiri. Akhirnya yang terjadi adalah kesulitan yang datang dalam hidup kita. Baru kita mau salahkan Tuhan. Saudara, mari kita belajar. Ya, mari kita belajar dari situasi ini. Sehingga akan membuat kita menjadi orang-orang yang menang dalam setiap pencobaan. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua dan bagi saudara-saudara. Perenungan ini kiranya menguatkan kita semua dan kita terus berjalan di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pagi ini yang dapat memberi penghiburan dan kekuatan bagi kami untuk kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih, biarlah dalam perjalanan hidup kami menghadapi setiap pencobaan, kami harus tetap bersukacita, kami harus bertahan di dalam berbagai pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, dan kami tetap hidup di dalam ucapan syukur. Itu akan membawa kami kepada sebuah kemenangan. Mahkota tersedia bagi kami bila kami menang dari setiap pencobaan itu sendiri. Terpujilah namamu, dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus dimuliakan.